Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi man wala. Sebelum kita baca kitab Bulughul Maram bab targhib min masawil akhlak, ancaman dari punya akhlak yang buruk. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis ke-11 dari bab targhib min masawil akhlak, halaman kitabnya 337 yang megang kita. Fatiha biniyati liridha ilaihi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa minal anbiya wal mursalin jami'a likulli washabah qaraba wa tabi'in dan majma'in sidina babasan jamil malaikatil muqarrabin jami'a likulli washabah qaraba majma'in jami'atil arbatil mujahidin wal qurra'ul basin wal ulama il amilin wa syuhadai wa salihin wa sanjumul binadiyyin jamil hugal mahani jami'a awliya al-gana jema'in jami'i walidaina jami'a abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina siddiqaina wa qarabatina wa ikhwan bitina wa ahlina wa tamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfiram warhamhum ma'afim ma'afanhum sya'ulilana walahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa salim. Baik, kita baca wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan." Tidaklah setiap hamba yang Allah angkat menjadi pimpinan untuk rakyat, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu menteri, entah itu DPR, entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu Pak RT, Pak RW, kepala desa. Intinya diangkat oleh Allah, ditakdir menjadi pimpinan rakyat. Entah itu guru terhadap muridnya, entah itu kepala pondok pesantren atau kiai yang jadi pengasuh. Kok pimpinan rakyat, pimpinan masyarakat. Setiap orang yang diangkat menjadi pimpinan masyarakat oleh Allah, yamutu yauma yamut, di hari dimana dia mati, wa huwa ghashun li ra'iyati, dalam keadaan dia menipu rakyatnya, dia korupsi, makan uang rakyat, atau kalau kiai makan uang santrinya, memanfaatkan santrinya, memanfaatkan muridnya, memanfaatkan rakyatnya, masyarakatnya. Mereka ditipu oleh pimpinannya. Setiap pemimpin yang mati dalam keadaan dia masih menipu rakyat yang dia pimpin, illa harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk surga. Muttafaq alaih. Naudzubillah min dzalik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbun Nabi, yang punya julukan hubbun Nabi, yaitu Siti Aisyah.
binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mendengar suaminya bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi, akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi pernah berdoa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang dikuasakan oleh Allah untuk memimpin urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lantas dia mempersulit umatku, lantas dia membuat susah hati umatku, lantas dia membuat kecewa hati umatku, lantas dia menyengsarakan umatku. Barang siapa yang ditakdir oleh Allah menjadi pimpinan yang mengurusi umatnya Nabi Muhammad SAW, lantas dia berbuat curang, menyusahkan hati umat Nabi Muhammad, selalu mempersulit kehidupan umat Muhammad, tidak pernah ngasih kelonggaran sedikit pun. Fashkuk alaihi, bikin susah hidupnya ya Allah. Nabi tidak terima kalau umatnya sengsara, karena sifat aslinya Rasulullah SAW sebagaimana disebut di dalam ayat Quran itu, insya Allah kita semua hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini dijelaskan ada 3 sifat Kanjeng Nabi, karena Nabi ini pimpinan juga kan. Beliau mempunyai sifat azizun alaihi ma anittum, mempunyai rasa empati tinggi, mempunyai rasa prihatin tinggi, sangat perhatian kepada umatnya. Maksudnya apa empati itu? Ketika umatnya menderita, Nabi seolah-olah yang menderita. Ketika umatnya sakit, Nabi seolah-olah yang sakit sendiri. Ketika umatnya ahli maksiat, Nabi seolah-olah yang berbuat maksiat sendiri. Itu namanya azizun alaihi ma anittum, punya rasa empati. Pimpinan itu kalau ingin berwibawa harus mengamalkan 3 sifatnya Kanjeng Nabi. Yang pertama yaitu azizun alaihi ma anittum, mempunyai rasa empati kepada bawahannya. Kalau jadi orang tua yang jelas ya, suami mimpin istrinya, mimpin anak-anaknya, itu termasuk pimpinan. Kalau jadi guru mimpin santrinya, murid-muridnya. Kalau jadi Pak RT mimpin masyarakat se-RT-nya. Jadi kepala desa mimpin masyarakat yang ada di desanya. Jadi presiden jangkauannya lebih luas, seluruh negara. Jadi kalau pimpinan itu aslinya harus merasa sedih ketika orang yang dipimpin mengecewakan hatinya. Ketika semisal jadi orang tua punya anak tidak sholat fardu atau tidak puasa Ramadan, seolah-olah orang tua itu sendiri yang tidak sholat, seolah-olah dia sendiri yang tidak puasa. Harus sedih hatinya, prihatin. Itu namanya azizun aliman itu. Sampai jadi gus, jadi kiai, punya pondok, ketika ada santrinya sakit seolah-olah dirinya sendiri yang sakit. Ketika ada santrinya bandel, tidak taat, seolah-olah dirinya sendiri yang seperti itu. Merasa gagal punya santri, merasa tidak sukses bimbing masyarakat, sedih. Rata-rata kalau kiai-kiai yang jadi wali kan kayak gitu. Rata-rata kayak kiai pondok pesantren. Ketika ada santrinya atau alumninya jadi orang tidak benar, hati beliau susah. Ya Allah, kenapa kok santri saya yang jadi preman? Kenapa santri saya kok yang tidak sholat? Kenapa kok bukan santri-santri yang lain? Kayak gitu. Merasa sedih, seolah-olah beliau sendiri yang melakukan. Jadi orang tua pun ya kayak gitu, sedih ketika anaknya ahli maksiat. Itu yang pertama, sifatnya pemimpin yang dimiliki oleh jiwa raganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harisun alaikum. Nabi itu punya sifat harisun alaikum, sangat antusias. Harisun bahasa Jawanya lubo. Lubo itu sangat ingin, punya cita-cita tinggi.
ingin menjadikan semua umatnya masuk Islam, ingin menjadikan semua umatnya beriman, ingin menjadikan semua umatnya soleh, tidak ada yang ahli maksiat. Jadi guru itu harus punya cita-cita gitu. Saya harus mempunyai murid, murid saya harus jadi orang yang lebih alim dari saya, murid saya harus jadi orang yang ahli ibadah melebihi ibadah saya sendiri, murid saya harus jadi orang yang hebat melebihi kehebatan saya sendiri. Jadi guru harus punya cita-cita gitu. Harisun alaikum, cita-citanya tinggi, selalu husnudon kepada semua santri, tidak gampang suudon. Dulu ada cerita guru saya ya Abdul Alim bin Abdul Jalil itu, kalau mau miyas, mau keluar rumah, di jalan itu banyak santri berkerumunan sedang baca majalah dindingnya. Kiai mau keluar mobilnya nggak bisa lewat, antri ratusan kayak gitu ya, antri baca majalah dinding di depan perpustakaan. Akhirnya dibel oleh sang supir, din din. Santri-santri semburat kaget karena mendengar suara bel yang kencang. Itu yang dimarahi bukan santri oleh kiai, supirnya yang dimarahi. Jangan dibel, jangan dibikin kaget hati santri, kasihan. Santri itu orang yang bersih, santri itu orang yang ahli ibadah, santri itu orang yang ahli wudhu, santri itu ahli sholat, ahli ilmu. Takut kamu yang kualat. Itu husnudonnya kiai itu tinggi. Padahal ada kan di antara mereka itu yang bandel, masih ada kan ya. Tapi husnudonnya kiai itu tinggi. Santri saya itu orang baik semua, tidak ada yang jelek. Itu namanya harisun alaikum. Tidak boleh kita jadi guru memvonis, tidak boleh. Jadi kiai memvonis, so, kamu nak mungkin dapat ilmu manfaat barokah, kamu karena sering ngeselin hati guru, kamu sering mengecewakan hati guru, kamu nak mungkin jadi orang alim. Boleh, kamu pasti jadi orang yang celaka. Jadi orang tua pun tidak boleh kayak gitu. Harus punya harisun alaikum, cita-cita tinggi, husnudonnya tinggi. Semua anak saya pasti jadi orang yang lebih baik dari saya, semua anak saya pasti jadi orang yang ahli ibadah melebihi ibadah saya. Jadi husnudonnya kuat. Meskipun di antara anaknya ada yang bandel di awalnya doang, tapi suatu saat dia akan bertobat, akan jadi orang yang soleh beneran gara-gara orang tuanya selalu husnudon, selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi gitu, jadi orang tua harus mendoakan, ya Allah jadikanlah anak saya ahli sholat, ahli baca Al-Quran, ahli sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ahli berzikir kepadamu. Jangan kau turunkan semua maksiat yang pernah aku lakukan, jangan kau turunkan kepada anak-anak dan cucu-cucuku ya Allah. Itu doanya orang tua harusnya kayak gitu. Nggak boleh doa gini, ya Allah jadikanlah anak saya lebih jelek dari saya. Jadi guru juga gitu, nggak boleh doa, ya Allah jadikanlah murid saya selalu kalah kealimannya dengan saya, biar saya dimuliakan terus, biar saya dianggap menjadi orang yang sangat alim. Jadi tidak boleh kayak gitu. Jadi guru tidak mewarisi sifat Nabi kalau gitu. Jadi doanya semua orang tua, doanya semua guru, doanya semua pimpinan itu harus di atas, melebihi kapasitasnya. Insya Allah turunnya, kalau kita misal cita-citanya ingin dapat nilai 100, paling turunnya ke 90. Kita punya cita-cita ingin dapat nilai 90, turunnya ke 80. Tapi kalau cita-cita kita rendah, ingin dapat nilai 50, ya tambah parah jadi. Cita-cita itu harus tinggi, meskipun di luar daya dan kemampuan kita. Nggak boleh gampang memvonis orang lain. Oh orang itu pasti jadi orang maksiat, nah mungkin bisa tobat ya. Nah mungkin bisa tobat, tetap hatinya gelap, itu tidak boleh digitu kan. Kita tidak tahu orang itu suatu saat akan disadarkan hatinya, tidak tahu kapan waktunya kan, kita tidak tahu. Yang penting kita doakan baik. Ketika ketemu kita dengan anak jalanan, ahli narkotika,
Tuh dia bertatu, bersemir, nggak pernah sholat fardu, nggak pernah puasa Ramadan, doakan di dalam hati, ya Allah berilah jalan hidayah, masukkan ke dalam hatinya cahayamu ya Allah, biar hatinya sadar dan bertobat. Suatu saat dia jadi orang yang ahli ibadah melebihi saya. Itu selalu doa. Kalau kita sering mendoakan terbaik untuk orang lain, derajat kita tambah tinggi. Meskipun kita semisal kalah alim ya, suatu saat kita punya murid kita lebih alim dari kita, tetap derajatnya guru tinggi, karena berarti dia sukses mendidik muridnya sehingga jadi orang yang lebih alim dari gurunya, lebih soleh dari gurunya. Jadi orang tua yang sukses karena sudah mendidik anaknya, mendoakan anaknya yang lebih baik dari dia. Jadi orang yang terbaik melebihi kebaikan orang tuanya sendiri. Itu namanya harisun alaikum. Yang terakhir sifatnya Kanjeng Nabi Raufur Rahim. Nabi itu sangat syafakoh, sangat sayang, sangat welas asih kepada sesama orang Islamnya, kepada sesama orang berimannya, meskipun dia tidak pernah sholat fardu. Nabi sayang, Nabi tidak pernah menganaktirikan umatnya. Umat yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga, tidak pernah. Pingin semuanya dimasukkan surga, meskipun dia tidak pernah puasa Ramadan, meskipun dia tidak pernah sholat fardu. Nabi itu tidak pernah pilih kasih, umatnya semuanya disayang. Yang warna kulitnya hitam, putih, coklat, oranye, semuanya pingin dimasukkan Islam. Raufur Rahim. Makanya Nabi ngendikan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak ridho kalau satu saja umatku yang ada, yang tersisa di neraka. Jadi semua orang yang meyakini agama Islam dan punya keimanan di dalam hati kalau Tuhannya Allah, nabinya Rasulullah SAW, itu tetap masuk surga meskipun dia awalnya masih mampir ke neraka. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatnya Kanjeng Nabi itu masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Meskipun ada tahapan, masih dijemur dulu kayak pakaian itu loh. Pakaian setelah dicuci kotorannya, habis kotorannya baru dijemur. Setelah dijemur kering baru disetrika. Sudah panas dipanasi lagi, baru setelah rapi baru ditaruh di almari. Orang yang banyak dosanya ya gitu dulu, dicuci dulu di alam barzah, dicuci dulu di neraka, dilaundry. Setelah itu nanti terakhir baru dimasukkan ke telaga Kautsar, dicuci dari kotoran dosanya baru masuk surga. Kayak gitu, ibaratkan orang banyak dosanya. Semua umatnya Kanjeng Nabi ingin dimasukkan surga semua, tanpa terkecuali. Jadi kita tidak boleh gampang memvonis orang-orang yang hidup di sekitar kita. Khawatir dia kekasih Allah yang tidak kita ketahui, yang mastur. Dia nyamar potongannya kayak preman, bisa jadi. Meskipun dia hidungnya beranting ya, bertindik, telinganya bertindik, bibirnya ditindik, rambutnya disemir merah, kuning, hijau, terus badannya banyak tatonya. Belum tentu hatinya kayak itu. Bisa jadi hatinya lebih bersih dari penampilan zahirnya. Kita tidak tahu. Makanya ada kekasih Allah yang Allah bikin viral, yang Allah bikin terkenal, yang diistilahkan wali yang masyhur, wali yang diterkenalkan. Ada yang wali yang dimastur, ditutupi jati dirinya, disembunyikan eksistensinya. Jadi tidak tahu kita. Masa ada wali yang jadi pengemis, masa ada wali pengamen, masa ada wali yang bersemir, bertindik. Kadang ada orang yang berpenampilan seperti orang gila. Memang dia ingin selalu dilecehkan oleh makhluknya Allah, ingin selalu dipuji Allah. Dia melakukan kebaikan, tidak ingin dilihat oleh makhluknya Allah. Dia ingin selalu dikucilkan, diremehkan oleh mata manusia yang memandang dia. Ada yang kayak gitu, sengaja ada, nyamar.
Saya dulu pernah pas ziarah ke makam luar Batang, Jakarta Utara, makamnya Habib Hussein bin Abdul Qadir, Habib Hussein bin Abdullah Habib Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar Ali Ders ya. Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Ali Ders, terbalik saya. Itu saya doa dalam sujud saya doa, ya Allah pertemukan saya dengan kekasihmu yang tidak berpotongan santri sama sekali, yang tidak berpotongan ahli ibadah sama sekali. Saat itu saya keluar dari masjid, saya ngopi di luar, ketemu ada orang bawa jamaah satu bis, dia beranting-anting, dia bertindih ya, telinganya, hidungnya, bibirnya bersemir, terus tangannya ini bertato. Lalu dia menghampiri saya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dia bahasa Jawa, terus langsung bahasa Jawa ke saya, anehnya gitu kan. Padahal pada waktu itu saya di Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Udah perlu apa ke sini Gus? Oh saya ziarah. Jenengan lagi ngapain? Saya juga ziarah. Saya lihat di belakang itu banyak santrinya, hormat gini takdim. Dari santri-santrinya ya pakaian santri, bersarung ya, bajunya putih ya, dinas ya. Gusnya itu loh. Tapi dia surbannya dikalungkan gini. Tapi ini anting-antingan. Anting-antingan. Padahal itu dari doa saya dalam sujud terakhir saya di sholat itu, di masjid itu, ya itu tidak sampai 1 jam, paling kisaran 10 menit langsung dikabulkan. Oh ini ternyata. Tapi santri-santrinya itu takut semua gini semua, tidak berani bicara pada saat saya ngobrol dengan beliaunya itu. Monggo ngopi, akhirnya saya ajak ngopi lama setengah jam, setelah itu saya pamit salam. Dari situ saya dikasih pelajaran oleh Allah, ternyata tidak semua orang yang berpenampilan kayak gini itu orang jelek. Ada di antara kekasih Allah yang aslinya nyamar, menyembunyikan jati diri, mengamalkan ajaran hikam. Idfan wujudaka fi ardil khumul, kuburlah jati dirimu, eksistensimu di dalam bumi kehumulan, di dalam tanah kesamaran. Kamana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh, karena segala sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur tidak akan sempurna buahnya. Segala macam aktivitas ibadah yang kita lakukan dan tidak pernah kita sembunyikan di mata orang lain, itu tidak akan sempurna pahalanya. Tidak akan sempurna pahalanya. Ibadah sirri itu lebih sangat besar pahalanya daripada ibadah yang terang-terang. Karena apa? Orang yang ibadah sirri itu orang yang paling ikhlas, karena pasti selamat dari yang namanya sifat riya, sifat pamer, sifat caper, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, pasti selamat. Nah, sodako sirri pun lebih baik daripada sodako yang terang-terang. Sodaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakah wa rizqul kasir, sebagaimana di kitab Minah Husaniyah tadi. Sodako yang sirri, yang sembunyi-sembunyi, itu dapat memadamkan murkanya Allah. Allah yang asalnya marah kepada kita gara-gara kita pendosa, itu Allah sayang tidak jadi marah, dan dapat menarik keberkahan hidup kita, tambah semakin jadi orang baik, orang soleh, dan dapat menarik rizki yang banyak. Kalau ingin jadi orang kaya sering sedekah sirri, itu lebih sangat ampuh menarik kekayaan daripada yang sedekah terang-terang. Karena kadang kita ngasih sesuatu ingin dipuji orang, kita ngasih sesuatu ingin dielem biar yang asalnya orang itu jahat ke kita akhirnya tidak jadi jahat, kan ingin dapat kebaikan, nggak tidak ikhlas aslinya. Sodako yang ria, yang tidak ikhlas, itu dipending,
tidak langsung diterima oleh Allah. Baru nanti ketika dia sudah melalaikan apa yang sudah dia sedekahkan, baru diangkat ke langit. Yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholeh yarfa'uh. Semua kalimat thayyibah, semua amal soleh akan diangkat ke langit. Itu berarti amal yang diterima. Ilaihi yas'adul kalimatut thayyibatu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholeh yarfa'uh. Itu di Al-Quran ayat seperti itu ayat. Jadi semua amal soleh, semua ucapan baik kita, kayak nerangkan ilmu, kayak ngajari orang ya, atau kita pakai zikiran, itu semuanya diangkat ke langit oleh malaikat. Berarti diterima. Amal yang ikhlas itu amal yang diterima. Makanya di hikam itu ada kata-kata al-a'mal suwarun qa'imatun wa ruhuha al-ikhlas. Amal ibadah itu merupakan kerangka atau ilustrasi, gambaran yang tegak. Sementara ruhnya, jiwanya amal itu adalah adanya keikhlasan di dalam hati. Ketika kita mengamalkan sesuatu, ikhlas dalam hatinya, tidak terpaksa, tidak merasa terbebani, itu biasanya amal yang punya jiwa, amal yang diterima oleh Allah. Kayak gitu. Rata-rata kita mengerjakan sesuatu semuanya karena makhluk, karena takut dimarahi, karena ndak enak ke guru, sampai ngaji ke sini ya karena ndak enak, hatinya ndak enak kalau ndak hadir, ndak enak saya sudah kadung ikut, nanti ndak ikut ndak enak saya, lagi ndak enak ke manusia, itu bernamanya ndak ikhlas. Atau saya kalau ndak terawih, ndak enak ke mertua, ndak enak ke orang tua. Berarti orang tua kita yang kita sembah, mertua kita yang kita sembah. Berarti amal yang seperti itu amal yang riya, tidak ikhlas. Mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena manusia, karena makhluknya Allah, itu namanya riya. Bukan hanya mengerjakan saja yang riya. Makanya daunnya Syekh Fudail bin Iyad di dalam kitab Minahus Saniyah atau di kitab Ihya Ulumuddin, tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal ibadah karena manusia, karena makhluknya Allah, itu juga riya. Bukan hanya mengerjakan sesuatu karena manusia saja yang riya. Meninggalkan karena makhluk itu riya. Mengerjakan karena makhluk itu juga riya. Kalau riya berarti tidak ikhlas, karena antonim katanya riya itu adalah ikhlas. Kanjeng Nabi itu senang orang ikhlas. Kalau sampai mengerjakan sesuatu selalu didasari hati yang ikhlas, hati yang tidak mengharapkan pujian, imbalan, hati yang tidak tidak merasa terbebani, terpaksa mengerjakannya, itu Kanjeng Nabi senang ke orang kayak gitu. Insya Allah sering dimimpiin, sering didatang. Amin ya. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala nalikane merangi ahadukum sapa salah sijine sira kabeh falaya jetanib moko ngedono sapa ahadukum alwajha ing wajah, muttafaq alaih. Dal hadis ini fihi dalilun ala tahrimi bil wajhi alal itlaq. Hadis barusan riwayat sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah itu menunjukkan bahwasanya ketika kita memberikan takziran, entah itu guru kepada muridnya, entah itu orang tua kepada anaknya, entah itu suami kepada istrinya, entah itu pimpinan kepada orang yang dipimpin, kayak pengurus, misalnya pengurus daerah kepada anak daerahnya, atau polisi kepada yang dipolisikan, itu semuanya harus menjauhi wajah. Haram memukul wajah, karena wajah adalah satu-satunya anggota yang termulia. Oleh karena itu
disuruh dipakai sujud oleh Allah. Karena wajah itu adalah anggota termulia. Haram dipukul. Haram dipukul. Meskipun suami kepada istri, meskipun orang tua kepada anaknya sendiri. Kalau nempelin wajah itu haram pukulnya. Kalau kepala ulama hilaf. Kalau ro'es kepala hilaf ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau wajah ulama tidak khilaf, haram secara mutlak. Makanya hukum takziran itu kapan mentakzir dengan cara dorbun, pukulan itu diperbolehkan? Ketika satu, pukulannya harus bersifat dorban ghairu mubarrih. Semua kitab fikih mazhab Syafi'i berpendapat pukulan yang tidak haram adalah dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan. Maksudnya apa pukulan yang tidak membahayakan? Ghairu mudmin, tidak dapat membuat keluar darah, tidak dapat membuat patah tulang. Meskipun tidak keluar darah tapi patah tulang, ya sama aja haram hukumnya. Meskipun bukan wajah yang dipukul. Kalau sudah patang tulang atau sampai keluar darah, guru ada nyubit muridnya sampai keluar darah, itu haram mas. Karena orang yang nyubit tidak pernah merasakan betapa pedihnya orang yang dicubit kan ya. Orang yang memukul tidak pernah merasakan sakitnya orang yang dipukul. Karena dia seenaknya jadi pengurus kayak gitu. Ya ada batasannya kapan pukulan yang boleh. Ketika tidak dapat membekas, memar ya, itu termasuk kita tidak dapat mengeluarkan darah ketika tidak bikin patah tulang. Ghairi maktalin wa wajhin. Kalau di kitab Fathul Mu'in, ghairi maktalin wa wajhin, selain tempat yang rawan membuat dekat kematian. Kelaminnya dipukul, senep perutnya akhirnya mati orangnya, atau pas otak, posisi otak akhirnya gagal otak, tinempel nggak boleh. Kalau gini kan kepala nggak apa-apa, misalkan nggak sampai buat takzir biar dia jerah gitu, nggak sampai membekas. Boleh, bukan hanya peraturan Indonesia melanggar hak asasi manusia, bukan, tapi juga melanggar ketentuan Allah. Asasi Allah juga dilanggar. Ya tidak salah pemerintah ngasih peraturan kayak gitu, karena memang syariatnya kayak gitu. Suruh menjauhi wajah, tidak boleh mukul wajah. Fal yajtani bil wajah, jauhi wajah. Wajah itu anggota mulia, disuruh menghadap pada Allah, disuruh pakai sujud wajah. Jadi tidak boleh dipukul, tidak boleh tampar. Loh, kalau pengertian hadis man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi fadzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, mungkar itu berarti ada maksiat terang-terangan. Ketika maksiat dikerjakan sendiri namanya maksiat biasa. Tapi kalau maksiat dilakukan di halayak umum, ada orang berzina terang-terangan, ada orang yang cium-ciuman terang-terangan, itu namanya mungkar. Ada orang main judi terang-terangan, ada orang nyabu ngadu ayam yang terang-terangan, itu namanya mungkar. Ketika kita melihat kemungkaran, ajarannya Nabi Muhammad SAW, robalah kemungkaran itu pakai tangan kita. Kalau tidak bisa pakai tangan, pakai mulut kita, lidah kita. Kalau tidak bisa pakai lidah, pakai hati kita. Kayak gitu. Maksud merubah kemungkaran pakai tangan bukan orangnya yang sedang mungkar ini kita tempeleng, bukan. Bisa kita pindah kemungkaran itu pakai tangan kita, atau kita pukul, tapi jangan mukul wajah, pukul ininya, ayo pergi kan itu isyarah, atau pakai isyarah gini doang ya, orangnya terus takut karena kita wibawa gitu. Suruh pergi pakai tangan. Kalau nak mempan pakai tangan, coba kita nasihati pakai mulut.
Jangan ngelakuin kemungkaran di sini, nggak enak dilihat orang, mending judinya di dalam rumah aja. Yang dosa kamu sendiri. Kalau orang lain melihat kamu maksiat, terus orangnya nggak menegur kamu, ya nggak ngajak kamu, terus nggak ingkar dalam hatinya, kan orangnya dosa juga. Maka maksiat ketika dilakukan di depan orang lain itu mudaratnya bukan hanya kepada yang maksiat sendiri, orang yang melihatnya pun maksiat juga, karena tidak merubah kemungkaran. Cara merubah kemungkaran itu pakai tangan, orangnya bisa kita pukul tapi selain wajah yang dipukul, pakai tangan kita atau isyarat tangan kita, tapi pukulannya tetap dorban ghairo mubareh, pukulan ini tidak membahayakan seperti tadi ketentuannya, selain wajah dan selain tempat-tempat yang rawan menjadi faktor penyebab cepatnya kematian. Terus pakai mulut berarti kita nasihati orangnya, kita tegur pakai lidah kita. Kalau kita takut tidak bisa pakai tangan, merubah kemungkaran tidak bisa pakai mulut, maka kita pakai hati. Hati kita ingkar, hati kita tidak terima kalau Allah dimaksiati. Kalau ada kemungkaran terang-terangan, ada kemaksiatan diumbar-umbar, hati kita harus tidak terima. Kalau sampai tidak bisa pakai mulut, pakai tangan, ya pakai hati lah. Hati kita tidak terima. Ya Allah, saya tidak terima kalau engkau dimaksiati. Meskipun saya sendiri ahli maksiat, tapi saya tidak separah itu. Kalau maksiat saya tidak terang-terangan. Ya Allah, saya tidak terima kalau maksiat ini diumbar-umbar, dilakukan secara terang-terang. Doakan orang itu. Kalau thariqah ulama salaf kita kayak Habib Salim bin Jindan, Condet itu, beliau ketika menjumpai orang yang ahli maksiat, beliau doa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bikin dia bahagia di dunia, bahagiakan dia di akhirat. Artinya orang itu nanti sadar, akhirnya tobat gara-gara kita doakan gitu. Setiap kita lewat di jalan menjumpai anak pacaran, misalnya cium-ciuman ya, langsung kita doakan. Atau kita sedang lewat siang-siang di bulan Ramadan, tiba-tiba ada orang nggak puasa ya, terang-terangan, kamu ingkar dalam hatinya, nggak terima kalau Allah dimaksiati, dan doakan orang itu, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan dia di dunia, lagi mesum cumbu rayu, bahagiakanlah dia di akhirat. Artinya orang itu suatu saat akan diberi jalan tobat. Pak Habib Salim bin Jindan langsung diberi karomah, orang itu langsung sadar setelah doa kayak gitu, langsung minta maaf ke Habib, minta dituntun agama Islam. Kayak gitu orang ya, hatinya bersih ya. Kalau doa langsung tembus langit. Itu caranya kita sayang kepada umat Muhammad gitu, bukan orangnya dimarahi. Artinya kalau kita marahi orang itu di halayak umum, yang jelas orangnya malu, tidak tambah tobat, tambah bejat, tambah jahat. Jadi ada caranya orang negor orang, namanya ad-dinu nasihat. Nasihat itu apa? Iradatul khair. Nasihat itu menghendaki kebaikan. Tapi kalau kita menasihati tapi yang datang kejelekan, bukan nasihat namanya, tidak tambah tobat orang. Jadi kalau negor orang jangan di halayak umum, karena al muslim alal muslim haramun damuhu wa irdu wa malu, bulul ma'rum, ada semua itu. Orang Islam kepada orang Islam yang lain itu haram, malu, hartanya dicuri, digosap haram, dirampok, dirampas, dicopet haram, damu, darahnya haram, kita bunuh sesama orang Islam. Wa irdu, harga dirinya haram, kita injak-injak, kita permalukan orang itu di hadapan orang. Dia lagi judi, terus banyak orang yang enggak ikut judi, tapi dia saja satu kubu dia yang judi, lalu kita tegur di halayak umum, kita marahi, yang jelas orang ini malu kan? Kalau sudah kita mempermalukan dia,
dia tidak tambah tobat, tambah marah ke kita, akhirnya berantem, tidak merasa ternasihati hatinya. Itu banyak orang yang dakwah, orang alim itu perlu didakwai juga, kadang tidak tahu caranya. Mentang-mentang dia jadi kiai terus santrinya bandel, terus tepeling disantap di halayak umum, dia dosa kepada Allah dan dia punya hakul adami. Kalau orangnya tidak ikhlas, kan hakul adami bisa dituntut besok di akhirat kayak gitu. Jadi hati-hati ketika kita jadi pengurus itu, hati-hati. Wajib. Jadi yang dimaksud ingkar bil qalbi seperti itu. Wadzalika al-ful iman, maksudnya gini. Wadzalika, kalau kita tidak bisa melakukan tiga-tiganya, pakai tangan tidak bisa, pakai mulut tidak bisa, pakai hati yang tidak diingkari, maka imannya kita adzabul iman, imannya kita iman yang sangat lemah. Kalau tidak bisa salah satunya dari tiga, bukan ketika ingkar bil qalbi saja imannya lemah. Jadi jangan salah paham mengartikan hadis ini. Ngaji lagi. Banyak orang yang salah paham mengartikan wadzalika ini. Oh, rujuknya isarohnya dzalika, isaroh musar ilai bait kok jauh. Berarti semuanya. Baru kalau Kanjeng Nabi dawuhnya wa hadza ataful iman, kembalinya ke qalbi saja, ke hati saja. Kalau ingkar bil qalbi adzaful iman, rata-rata maknanya guru-guru kan gitu. Karena tidak dilihat sarahnya hadis itu. Sarahnya bulul maram itu gimana? Jadi bukan hadza redaksinya, tapi zalika. Jadi kalau tidak sanggup tiga-tiganya, baru imannya dianggap iman yang paling lemah. Paling minimal yang pakai hati lah. Kalau kita tidak terima adanya kemungkaran, kita tidak terima secara hati. Jangan sampai tiga-tiganya kita tidak melakukan. Kalau salah satu dari tiga ini kita tidak melakukan, maka imannya kita iman yang paling lemah. Kayak gitu pengertian. Terus terakhir ya, terakhir sudah berapa menit? Terakhir wa anhu dan dengan sangi Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala iku dawuh sapa rajulan ya Rasulullah ausi mari wasiat panjenengan ni ing ingsun qala jawab sinten Rasulullah la taghdab ojo ngamuan sira, ojo murang-muring sira, ojo bendu sira, ojo benduan sira. Farod datanuli bolan baleni sapa Rasulullah miroron kelawan bolan balen. Waqala lan dawuh sinten Rasulullah taudhu ojo ngamuan sira. Akhrajaul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pernah ada salah seorang pria sahabat Nabi yang minta wasiat kepada Nabi, nasihat kepada Nabi. Nabi cuma menasihati karena orang ini orang pemarah. Nabi tahu akhirnya orang ini sedikit gampang marah ke istrinya, marah ke orang tuanya, marah ke anaknya, marah ke mertuanya, marah ke tetangganya, marah ke teman nongkrongnya, gampang marah. Akhirnya nasihatnya Nabi untuk orang ini lah taudhu, ojo ngamuan, jangan jadi pemarah. Jadi pemarah, jangan suka marah kamu. Nasihati lagi, apa lagi Nabi? Nabi jawabnya la taudhu, ojo ngamuan, jangan pemarah, jangan jadi pemarah. Nasihati saya lagi Nabi, la taudhu, apa lagi Nabi? La taudhu. Pesannya Kanjeng Nabi berulang kali, faradda miron. Nabi mengulang-ulangi kata-kata la taudhu miroron berulang kali sampai dah henti-hentinya. Sampai 41 kali la taudhu. Berarti karena dalam hatinya orang ini sering emosional, sering emosi. Karena orang yang emosi, orang yang gampang marah, tidak bisa menahan amarahnya, itu orang yang tidak takwa kepada Allah. Makanya di Al-Quran kan tanda-tanda orang yang takwa itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Bersegeralah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang seluas ukuran langit dan bumi, yang Allah peruntukkan untuk orang yang bertakwa kepadanya. Siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Satu tanda-tandanya orang yang takwa itu orang yang mau mengeluarkan sedekah baik pada saat dia duka maupun suka maupun duka, pada saat dia lapang maupun menderita, pada saat dia bahagia, lagi kaya, lagi jaya, maupun dia lagi melarat, miskin, fakir. Tetap sedekah setiap hari. Sedekah uang, sedekah makanan, sedekah tenaga, sedekah ilmu. Itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Tanda-tandanya orang takwa yang kedua, orang yang bisa menahan emosi. Setiap dia marah langsung wudhu untuk takfirul khotoya, melebur kesalahan. Wal afina 'anin nas. Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang lain yang bersalah kepada kita meminta maaf, sudah kita maafkan terlebih dahulu. Mulai sejak ini, detik ini, menit ini, saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah bersalah kepadaku. Baru bisa jadi kekasih Allah. Ngamalkan 3 itu. Sedekah tiap hari, bisa menahan emosi, tidak dendam ya. Tidak dendam, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bisa jadi wali. Ketika kita berbuat baik, kita lupa kepada kebaikan kita sendiri. Ketika kita berbuat salah, kita minta maaf atas kesalahan kita. Ketika orang lain menyakiti kita, kita maafkan sebelum dia minta maaf. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita ingat-ingat kebaikannya, ingin kita balas budi, ingin kita balas kebaikannya. Kayak gitu baru jadi kekasih Allah. Kalau dalam hatinya masih tersimpan rasa dendam, itu tidak bisa jadi wali. Karena di Al-Quran ada ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara-saudaraku seiman, seislam, seakidah. Ampuni semua dosanya dan ampuni semua dosaku. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau tanam di dalam hatiku, jangan kau simpan mempunyai sifat ghil, sifat dendam, sifat jahat, sifat iri hati kepada sesama orang yang berimannya. Kalau di dalam hati kita masih ada ghil, berarti kita bukan kekasih Allah. Kayak gitu, harus dibuang jauh-jauh. Saya Ustaz, saya itu kalau sudah mangkel jengkel ke orang susah saya hilangkan. Setiap ketemu orang yang pernah menyakiti saya selalu dendam, selalu sakit hati, terngiang-ngiang di pikiran saya. Ya belajar, namanya orang belajar nggak langsung bisa, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, tak sepuro itu orang itu saya maafkan. Itu ya. Kalau kita sering memaafkan kesalahan orang lain, maka kesalahan kita kepada Allah akan dimaafkan. Derajat kita akan diangkat. Seperti itu. Makanya di sini, di kemarin tafsir yang kita baca itu, kenapa kok Nabi ya? Ketika Nabi sering didolimi oleh kafir Quraisy, diajak masuk Islam tidak mau, yang mau hanya belasan orang saja. Nabi doa kepada Allah, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah diriku untuk membuktikan aku adalah nabinya mereka. Beri hidayah mereka dengan cara kasihlah krisis moneter, kasihlah kelaparan, seretnya sandang pakan dan paman, sandang papan pangan untuk orang kafir Quraisy, biar hatinya mereka sadar. Selama 7 tahun bikin mereka krisis, bikin mereka kelaparan, bikin mereka pailit kehidupannya, sama seperti yang sudah kau berikan kepada umatnya atau kaumnya Nabi Yusuf selama 7 tahun dilanda kelaparan di Mesir. Allahumma a'inni
bisabain, Allahumma inni alaihim bisabain kasabai Yusuf. Ya Allah, tolonglah diriku untuk jalan perantara hidayahnya orang kafir Quraisy, biar mereka masuk Islam semua. Berilah mereka krisis moneter selama 7 tahun, sebagaimana telah Engkau berikan kepada umatnya Nabi Yusuf selama 7 tahun juga. Hanya orang kafir Quraisy ini meminta kepada Nabi Muhammad, buktikan kalau memang kau ini adalah Nabi akhir zaman ini. Buktikan kalau kamu Nabi. Berdoalah kepada Tuhan, beri kami krisis, beri kami kelaparan. Maksudnya selama 7 tahun Allah tidak mengirimkan air hujan, sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah Mekah dan sekitarnya tidak subur, kering, mati semua 7 tahun. Ini mereka banyak kelaparan, yang jadi petaninya rusak semua, kering air, juga kelaparan, banyak yang sengsara. Akhirnya Abu Sufyan bin Harb sebelum beliau masuk Islam datang menemui Nabi. Ja'au Abu Sufyan ketika sudah sangat sengsara. Ya Muhammad, cita tu'mar bisilatirrahim. Wahai Muhammad, engkau datang katanya membawa visi dan misi menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan, menjalin kerabatan, mengakurkan umat, menenteramkan umat, mensejahterakan umat. Gimana umatmu ini sengsara semua? Fa inna qaumaka qad halaku. Kaummu sekarang hancur. Kaummu sekarang sengsara, dia kelaparan, mereka kelaparan. Apakah kau tidak kasihan? Katanya kamu nabi pembawa rahmatan lil alamin. Kenapa kok sampai segini? Ini sudah 7 tahun, banyak orang mati kelaparan. Abu Sufyan bin Harb, ayahanda Muawiyah bin Abi Sufyan, datang menemui kanjeng Nabi. Fadullah ayakshifa anhu. Berdoalah kepada Allah Tuhanmu agar Allah melapangkan kesusahan orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah turunkan hujan. Diturunkan hujan, fada'alahum bil matar fanazala wastamara alaihim sab'a ayyam. Setelah hujan turun, setelah dapat 7 tahun hujan turun selama 7 hari, tidak henti-henti. Overdosis hujannya, hanya kebanjiran. Saudi Arabia kebanjiran pada waktu itu. Ketika airnya kelebihan, baru pertama kali hujan, orang kafir Quraisy itu sumringah, bahagia. Asik. Padahal gara-gara didoakan Nabi. Ketika hujannya kelebihan, faja Abu Sufyan wa talaba minhu. Datang yang kedua kali Abu Sufyan bin Harb. Muhammad, kelebihan hujannya 7 hari henti-henti, akhirnya kebanjiran. Banyak rumah yang roboh. Hentikan. Berdoa lagi kepada Tuhan. Jangan doa kepada Nabi. Nabi doa lagi kepada Allah biar dihentikan. Setelah itu ya, mereka masih belum kapok-kapoknya, masih belum percaya kalau Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tidak semuanya percaya. Tapi dalam hati Abu Sufyan, dia mulai tertanam rasa keimanan. Tapi karena gengsi, beliau tidak langsung baca kalimat syahadat. Ya, banyak umat Islam yang dizalimi. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi dan para sahabatnya, pada waktu itu masih belasan orang, suruh hijrah ke Madinah. Setelah jaya di Madinah, kembali lagi ke Mekah. Pada waktu Fathu Mekah, baru Abu Sufyan bin Harb dan seluruh keluarganya masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kejadian ini dikenang dengan Dzulhijjah, itu Lebaran Dzulhijjah. Kalau habis perang Badar dikenang, karena perang Badar terjadi bulan Ramadan, dikenang dengan Lebaran Idul Fitri. Baru ada perintah sholat Idul Fitri. Makanya disebut hari Lebaran, bebas dari kedzaliman. Hari raya karena habis menang perang. Gitu. Idul Fitri kenapa ya? Di samping menang perang Badar ya, kalau Idul Adha habis menang Fathu Mekah. Tapi tidak sampai perang Fathu Mekah ya. Cuma langsung
mereka banyak yang hatinya dapat hidayah masuk Islam. Berbondong-bondong ribuan orang kafir Quraisy masuk Islam. Kenapa kok Nabi ketika didolimi oleh kaumnya beliau minta kelaparan yang melanda kaumnya? Di sini ada rahasianya. Doa Allahumma a'inni alaih bisab'in kasab Yusuf terakhir ya. Li'anna min sya'nin nufus, karena tingkahnya nafsu. Nafsu kan senangnya ghadab, marah. Nafsu itu senangnya maksiat. Nafsu itu senangnya emosi. Semua hal yang berdalihkan emosional itu dari setan semua, bukan dari malaikat, bukan dari Allah. Semua orang yang emosi, meskipun dia kiai ulama, itu tidak ada yang benar, setan semua itu. Kayak gitu. Jadi semua yang ghadab emosi itu dari setan. Makanya anjurannya kalau kita emosi, kita wudhu. Kita melakukan wudhu untuk takfirul khotoya, yang melebur kesalahan kita karena kita marah. Di anna min sya'ni nufus anna idza syabu'at wa kathura 'alail khair. Karena hawa nafsu kita umumnya ketika nafsu kita itu kenyang, perut kita kenyang, ketika nafsu kita kenyang dan banyak melakukan kebaikan, maka wataknya nafsu adalah takabbarat wa taghat wa baghat. Wataknya nafsu itu gumede, bangga, sombong, jahat, dan ahli maksiat. Nafsu itu ketika perut kita kenyang, maka nafsu kita pasti senangnya sombong, bangga, jahat, dan maksiat. Tapi ketika sebaliknya, fa idza ja'at wastadda bihal alam dzallat wa saghurat wa raja'at lil haqqi. Ketika perut kita lapar dan sengsara, maka nafsu kita akan hina, merasa kecil. Dan nafsu kita kembali ke jalan yang benar. Makanya dimintakan krisis moneter, kelaparan, biar hatinya orang kafir Quraisy itu lentur, lembut, biar dia mau diajak kebaikan masuk Islam. Nah, dari situ orang itu kalau ingin jadi orang baik, tirakat dulu. Tirakatnya apa? Ya, tirakat perut. Tirakat perut dengan berpuasa atau dengan mengurangi makan. Torikotnya Ali Abdal kan diantaranya ya lapar. Kalau kita sering lapar, insya Allah nafsu kita tidak jahat, nafsu kita tidak sombong, nafsu kita semangat ibadah. Coba kita buktikan kalau siang hari puasa itu, tidak ada kejahatan dalam hati kita. Tidak ada kejahatan di dalam hati kita karena perut kita lapar. Tapi kalau puasa tapi tidak merasakan kesengsaraan, perut kita terasa lapar, perut kita merasa kenyang ya, maka tetap maksiat senang. Orang perut lapar itu minimal 2 maksiat yang hilang, maksiatnya mulut sama maksiatnya perut. Orang kalau perutnya lapar malas ngomong kan ya. Maksiatnya kelamin juga terkurangi. Nah mungkin berdiri kalau perutnya lapar, tidak mungkin syahwat. Jadi syahwatnya kalam dan syahwatnya farji, syahwatnya kelamin hilang ketika orang itu perutnya lapar. Rata-rata orang yang intisar cengah itu rata-rata perutnya kenyang. Jadi makanya anjurannya bagi orang yang perjaka yang sangat bergairah untuk nikah, anjurannya siam puasa. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa illam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun. Wahai kaula muda, kalau engkau pingin nikah, kalau engkau sudah punya ragat biaya nikah,